Sekarang kita judulnya adalah gelombang berdiri pada saluran transmisi. Oke, sebelum kita masuk ke pemahaman gelombang berdirinya sendiri, kita step by step ya, supaya pemahamannya lebih mendalam lagi dari awal, dari dasar sampai ke kita mendapatkan apa itu pemahaman dari gelombang berdiri itu dalam saluran transmisi seperti apa. Nah, seperti sudah pernah dibahas ya, jadi kalau kita punya saluran transmisi, kita mau mengirimkan suatu informasi, di sini pengirim, ya, yang Z0 ini dari sini pengirim, sebelah kiri pengirim, sebelah kanan ini penerima. Misalnya kita punya 100 meter. Ini kita mengacu saja pada job sheet, kita buat batasan masalah dari pembahasan perkuliahan kita ini, kita mengacu pada job sheet, jadi menggunakan saluran koaksial sepanjang 100 meter ya, gitu. Sebenarnya kalau berbicara tentang karakteristik seperti itu untuk kabel dengan tipe yang sama pasti sama karakteristiknya. Hanya kita batasi saja untuk pembelajaran kita menggunakan modul yang ada di lab supaya tidak terlalu meluas ya pembahasannya. Nah, seperti yang sudah pernah saya beritahu sebelumnya bahwa kalau kita mau kirim informasi dari pengirim ke penerima, dari transmitter ke receiver, itu salurannya harus match. Match itu ada ketika impedansi karakteristik atau Z0 itu besarnya sama dengan impedansi beban. Terbalik. Impedansi beban itu, jadi yang disesuaikan tuh impedansi bebannya. Impedansi beban itu sama dengan besarannya dengan impedansi karakteristik atau Z0. Itu ya, jadi kalau kita mau saluran kita match, tidak ada gangguan-gangguan lain gitu ya, informasinya dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu dapat diterima oleh beban atau penerima atau receiver di sini dengan utuh gitu ya informasinya, dengan utuh, dengan baik. Itu berarti kondisi saluran kita harus match. Syaratnya Z0 harus sama dengan ZL. Nah, tetapi bagaimana nih jika ada kondisi ini di bawah Z0 tidak sama dengan ZL? Jadi kalau saluran tidak diberi beban sebesar sama dengan impedansi karakteristik saluran atau ZL tidak sama dengan Z0, maka nih di samping gelombang datang itu merupakan gelombang yang dikirim dari dari sumber ke penerima. Itu namanya di sini kalau saya bilang gelombang datang berarti gelombang yang dikirim dari saluran dari sumber ke penerima, dari transmitter ke receiver. Itu namanya gelombang datang. Nah, kalau Z0-nya tidak sama ZL, di samping gelombang datang yang memang kita kirimkan ke beban, itu akan timbul namanya gelombang pantul. Entah nanti kita bahas antara gelombang pantulnya itu seluruh gelombang yang dikirimkan dari sumber ini apakah dipantulkan secara sempurna semuanya atau sebagian saja gelombang yang dipantulkan oleh beban ini. Itu ya. Jadi diingat-ingat kalau ZL tidak sama dengan Z0 itu pasti ada pantulan dalam saluran transmisi yang kita miliki. Seperti itu. Sedikit kecil besarnya nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ini kembali lagi ke gambaran yang kemarin pernah kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai implementasi sederhana dari saluran transmisi sendiri yang berada di lapangan. Itu saya gambarkan sederhana seperti ini. Di lapangan jadi di sini ada sistem pemancar atau dilambangkan dengan TX atau transmitter ya di sini. Lalu di pemancar ini kita biasanya ada
yang dilakukan adalah proses modulasi dan encoding. Itu ya, modulasi yaitu sinyal informasi yang ditumpangkan ke carrier supaya dapat dikirimkan secara jarak jauh. Atau encoding dan juga proses encoding ya. Encoding jadi informasi karena saluran transmisi hanya bisa mengirimkan berupa sinyal baik analog maupun digital, maka diperlukanlah encoding. Jadi informasi kita ubah dulu ke bentuk sinyal analog maupun digital. Lalu di sini ada penerima, yaitu berupa antena, di mana di antara atau penerima ini biasa kita sebut sebagai RX ya, RX atau receiver gitu. Jadi ada TX transmitter, ada RX receiver. TX pengirim, RX penerima. Itu. Nah, di antara pengirim dan penerima ini ada medianya, media untuk mengirimkannya yaitu saluran transmisi ini. Ya, perantaranya. Perantara TX dan RX itu namanya di saluran transmisi ini. Pemilihan transmisi saluran transmisi kemarin sudah dibahas, jadi berdasarkan sistem pemancar yang kita gunakan. Jadi kita lihat nih, sistem pemancar yang kita gunakan ini frekuensi kerjanya di berapa hertz gitu. Biasanya kalau di atas 300 MHz, kalau dalam telekomunikasi kan frekuensinya frekuensi high frekuensi ya. Jadi rata-rata kerjanya di atas 300 MHz gitu. Di atas 300 MHz ya biasanya saluran transmisi yang digunakan itu kabel koaksial yang paling favorit digunakan gitu ya. Kemarin dalam praktikum sebelumnya juga sempat saya bahas ya kenapa koaksial yang kita gunakan dari segi fisiknya, keuntungannya apa. Oke, jadi sekarang kita tinjau satu-satu ya di sini. Pada pemancar di sini kita punya impedansi dalam atau kita biasa lambangkan dengan ZG. Jadi ZG ini melambangkan generator. Kalau kita pernah waktu di PAU ya, kalau sinyalnya dia bentuknya sumbernya AC, berarti kan kita gunakan function generator ya. Dia akan menghasilkan tegangan, arus, daya gitu dan lain sebagainya. Nah, di sumber itu ada impedansi dalamnya juga namanya atau disimbolkan sebagai ZG. Lalu dia pastinya namanya sumber, dia akan membangkitkan itu baik itu tegangan, itu arus, daya gitu ya. Nanti yang akan disampaikan ke saluran transmisi untuk disalurkan ke antena kita. Dengan sebesar biasanya VG ya. Jadi ada ZG yaitu impedansi dalam dari sumber, lalu ada VG di mana daya atau tegangan yang kita kirimkan yang dihasilkan oleh sumber yang dikirimkan menuju ke beban gitu. Nah, lalu di sini kita punya saluran transmisi. Saluran transmisi ini juga punya identitas nih. Identitas. Dia punya panjang. Panjangnya biasa kita lambangkan dengan L. Ini L ya. Mohon maaf kalau kurang rapi karena pakai mouse saya tidak handal pakai mouse-nya, jadi mohon dimaklumi untuk ketidakrapihan ini ya. Asalkan masih bisa dibaca saja mungkin ya, seperti itu. Oke, jadi saluran transmisi juga punya identitas. Tadi adalah panjang atau kita lambangkan dengan L. Kita ambil contoh saja. Tadi kan kita sudah bahas biasanya kalau frekuensinya tinggi, saluran transmisi yang digunakan adalah kabel koaksial dan keuntungannya menggunakan kabel koaksial sudah pernah dibahas sebelumnya, secara fisik seperti apa.
Nah, misalkan saja kita ambil contoh kabel koaksial yang digunakan tipenya ini atau jenisnya ini adalah RG 58. Jadi, jenis kabel koaksial yang kita gunakan dalam saluran transmisi ini contohnya adalah jenis koaksial RG 58. Dan noise ya, kereta lewat. Oke, jadi kalau jenis RG 58 ini kan kalau saluran transmisi dia pasti punya impedansi karakteristik. Nah, impedansi karakteristik jenis RG 58 ini dia sudah ada fabrikannya yaitu sebesar 50 ohm. 50 ohm untuk jenis RG koaksial RG 58. Gitu. Nah, biasanya dalam lapangan ya, di lapangan sistem pemancar yang kita punya nih dengan saluran transmisi itu biasanya sudah di set besaran impedansinya sama. Gitu. Jadi kalau kita create gitu ya sistem pemancar, kita membuat suatu sistem saluran transmisi. Nah, biasanya sistem pemancar dengan kabel-kabel yang terhubung itu sudah memiliki besaran impedansi yang sama. Jadi dari fabrikasinya umumnya sudah seperti itu. Itu ya. Jadi umumnya ZG itu sudah sama dengan Z0. Nah, yang menjadi problem kita, yang menjadi masalah kita ini adalah beban, adalah antena di sini. Kalau untuk kita bicara dengan sistem ini ya, sistem saluran transmisi ini. Antena ini dipandang sebagai penerima ya kalau kita lihat sistem saluran transmisi ini. Ini pengirim, tadi ada sumbernya, si generatornya, lalu ada saluran, dan penerimanya ada antena. Gitu. Jadi antena ini dipandang sebagai penerima pada saluran transmisi ini. Walaupun nanti selanjutnya antena ini dia berfungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik ke ke ruang bebas gitu ya. Walaupun nantinya seperti itu. Tapi kalau dalam sistem ini nanti kita bahas dulu pengirim dan penerimanya. Ini pengirim, ini penerimanya antena, ini saluran transmisinya. Gitu. Jadi antena di sini karena dia fungsinya untuk memancarkan gelombang elektromagnetik ya. Jadi dia penerima, tapi penerimanya itu tipenya pasif ya. Jadi artinya dia fungsinya hanya menerima saja di titik feed point ini ya. Dia hanya menerima saja apa yang diberikan oleh sumber, misalnya tegangan, arus gitu ya, daya. Dia hanya menerima saja. Karena fungsi utama dari antena ya dia menyebarkan atau menyalurkan, memancarkan gelombang elektromagnetik ke ruang bebas. Gitu. Jadi, sebagai antena juga di sini dia dirancang memiliki impedansi gitu ya. Nah, dalam kasus impedansi antena. Gitu. Tapi karena dalam kasus implementasi saluran transmisi ini antena adalah beban, jadi ZA atau impedansi antena bisa kita sebutkan atau biasa kita sebut kalau beban dengan impedansi beban atau ZL. Itu ya. Jadi impedansi antena karena di sini dia dipandang sebagai beban, maka dari itu dia bisa disebut sebagai ZL. Dilambangkan dengan ZL.
seperti itu. Oke, nah tadi kita punya rangkaian implementasi saluran transmisi seperti ini. Ada sumber, saluran, dan antena sebagai penerima. Nah, kita bisa kita bisa buat rangkaian pengganti untuk implementasi saluran transmisi ini seperti ini gambarannya. Kalau dalam pembelajaran kita rangkaiannya kita ganti untuk mempermudah kita dalam mencatat dan lain sebagainya. Seperti kalau kalian belajar rangkaian listrik ya, jadi tidak kita gambarkan resistor dalam bentuk resistor asli gitu ya, ada lambang-lambangnya seperti itu. Jadi ada biasa kan kalau rangkaian listrik saluran tertutup seperti ini gitu ya, sama aja. Jadi nah kita bisa create nih rangkaian pengganti dari di sistem atau implementasi saluran transmisi yang kita bahas tadi ini dengan beban adalah antena. Jadi di sini ada sumber tadi sumber memiliki impedansi dalam sumber atau kita lambangkan dengan ZG, lalu dia sebagai sumber dia akan mengenerate tegangan, arus, dan lain sebagainya, frekuensi gitu ya. Nah, di sini kita lambangkan saja dengan VG. Gitu. Dia sebagai, jadi ini VG dan ZG adalah lambang dari sumber yang kita miliki atau si generator yang kita miliki. Lalu, nah di sini ada kabel yang sebagai saluran transmisi tadi. Yang kita pakai tadi kabel koaksial itu ya. Nah, lokasi pertemuan antara saluran transmisi dengan antena, kita kembali sebentar. Nah, di sini ada laser point ya. Saya pakai laser point di sini. Kalau di sini saya gambarkan titik warna merah mungkin ya. Nah, titik warna merah ini adalah pertemuan antara saluran transmisi dengan antena. Nah, ini namanya feed point. Jadi, si feed point ini dia menerima tegangan yang disalurkan oleh sumber. Apa-apa yang disalurkan oleh sumber diterimanya di feed point melalui pengirimnya tadi saluran transmisi. Itu ya, jadi ada feed point. Di mana feed point tadi arus masuk ke antena gitu ya. Nah, perbandingan tegangan terhadap arus di titik feed point tersebut itu merupakan besaran impedansi antena yang dimana kita lihat sebagai impedansi beban. Jadi antena pada rangkaian pengganti ini kita cukupkan atau simbolkan cukup dengan ZL di sini. Gitu ya. Nah, saluran yang kita punya di sini, sebentar. Oke, saluran yang kita punya di sini memiliki panjang tadi yang kita simbolkan dengan L. Kalau di praktikum panjangnya 100 meter, gitu ya. Oke. Nah, saluran transmisi dia punya tadi impedansi karakteristik saluran atau Z0. Dan satu lagi identitasnya selain impedansi karakteristik yaitu saluran memiliki identitas konstanta propagasi ya yang terdiri dari alfa plus J beta. Ya. Jadi sambil diperhatikan saya berbicara apa karena tulisannya kurang terlalu
tidak terlalu indah ya. Jadi sambil diperhatikan aja saya sebut apa ini alfa, beta gitu ya. Jadi ada redaman dalam saluran ini dan pasti ada pergeseran fasa yang dilambangkan atau ditunjukkan oleh beta. Seperti yang pernah kita bahas di praktikum awal mengenai konstanta saluran transmisi. Bahwa kedua identitas ini, impedansi karakteristik dan konstanta propagasi ini merupakan konstanta sekunder dari sebuah saluran transmisi. Gitu. Jadi identitas salurannya ada 2 ini. Gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi, kalau pada di lapangan gitu ya, sistem pemancar yang kita miliki ini, sistem pemancar atau sumber yang kita miliki ini umumnya sudah match dengan kabel yang terhubung dengan sumbernya. Jadi bisa dibilang di sini ZG sudah match, atau sama dengan Z0. Jadi untuk sumber dan saluran transmisinya dia sudah tidak ada masalah. Kalau di lapangan fabrikasinya biasanya sudah seperti ini. ZG pada function generator biasanya sudah sama dengan impedansi karakteristik atau Z0 saluran transmisi yang kita gunakan. Kalau tadi koaksial RG58 Z0-nya 50 ohm, berarti ZG-nya ini juga sudah sekitar 50 ohm. Jadi untuk sumber dan salurannya ini sudah tidak masalah. Gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah antena di sini. Ini di lapangan sangat sulit untuk menemukan antena yang impedansinya benar-benar match dengan impedansi saluran. Ini artinya berarti kalau match di saluran ini berarti ZG sama dengan Z0 berarti sama dengan ZL. Ya, kalau match pada kondisi saluran ini. Tuh, jadi problemnya ini kita di sini di antena. Karena di lapangan sulit sekali menemukan antena yang benar-benar match dengan saluran transmisinya. Jadi ZL umumnya ini tidak sama dengan Z0. Gitu. Nah, apa dampaknya kalau di lapangan ini terjadi? Dampaknya kalau misalnya kan sebetulnya fungsi dari atau saluran transmisi ini kita gunakan untuk mengirimkan aja kan, mengirimkan gelombang dari generator ke penerima. Jadi saluran transmisi juga kita set hanya untuk mengirimkan satu buah gelombang, yaitu dari sumber ke penerima. Gitu. Satu arah saja. Nah, sedangkan tadi kita ketahui bahwa ZL ini tidak sama dengan Z0 besarannya. Berarti tadi kan kita bahas di awal, kalau ZL tidak sama dengan Z0, maka dari itu akan ada namanya gelombang pantul. Di sini ya, saya gambarkan dengan warna kuning. Jadi harusnya saluran transmisi ini menyalurkan hanya satu arah saja, yaitu dari sumber atau dari pemancar ke antena saja satu arah. Selanjutnya antena dia meradiasikan gelombang elektromagnetik ke ruang bebas gitu ya. Nah, tapi
ketika melihat impedansi antena di feed point ini tidak sama dengan impedansi karakteristik, maka akan ada gelombang pantul. Entah dia sebagian atau gelombang pantul sempurna. Gitu ya. Nah, apa yang bisa terjadi nih di lapangan? Sementara tadi kita lihat bahwa fungsi dari saluran kita setting untuk menyalurkan satu gelombang saja, satu arah dari sumber ke penerima. Lalu nih, berarti kan kalau ada gelombang pantul, sumber ini mengembalikan gelombang ke beban ini mengembalikan gelombang ke sumber, di mana sumber sendiri dia tidak ada fungsinya untuk menerima apapun ya. Namanya sumber, dia yang akan mengenerate, dia yang menyalurkan tegangan, menyalurkan arus, menyalurkan frekuensi kerjanya gitu ya, frekuensi kerja gelombangnya gitu. Sementara dari beban dia dikirim lagi gelombang pantul. Nah, kira-kira kalau ada kondisi seperti ini, apa nih dampaknya yang bisa terjadi pada saluran kita? Tadi sudah saya sebutkan, salurannya kita setting untuk mengirim satu arah saja dari sumber ke penerima. Lalu sumber fungsinya hanya untuk mengenerate suatu tegangan, arus, dan lain sebagainya agar diterima oleh antena. Tetapi sumber ini ternyata menerima gelombang pantul. Serta saluran ini menjadi ada dua gelombang gitu ya. Dua arah gelombang. Tadinya hanya pengirim ke penerima, sekarang ada yang dikembalikan. Nah, kira-kira apa nih yang akan terjadi pada saluran? Sistem kita akan rusak. Kerusakannya bisa sampai terbakar. Kalau misalnya tegangan, kalau kita berbicara di praktikum, itu kan memang kita levelnya atau kondisinya kita sesuaikan ya, tidak menggunakan tegangan yang tinggi, kita sesuaikan dengan peralatan yang kita miliki gitu. Karena kalau praktikum yang namanya simulasi ya gitu, simulasi yang mendekati real. Tapi nah kalau di real, misalnya kalau di simulasi praktikum, sumbernya kita hanya 2 VPP nih yang kita share ke yang kita generate ke kirimkan ke beban gitu, 2 VPP. Ternyata sama beban ini dikembalikan lagi pantulannya, ternyata pantulan sempurna. Ternyata dikembalikan lagi nih semuanya. Tadinya jadi dari fungsi generator ini sendiri dia ngegenerate 2 VPP gitu ya. Tapi dia juga menerima 2 VPP. Kebayangkan kalau di real tegangannya pasti sangat tinggi. Tegangan dikirim tinggi, dikembalikan lagi seutuhnya, sama tegangannya. Jadi 2 kali lipat dia akan panas, akan overheat, dan dampak yang sangat parahnya tadi ya, sistem kita atau function generator yang kita punya ini udah meledak gitu. Ya udah, kalau pemancar namanya suatu rangkaian atau saluran transmisi, dia kan membutuhkan namanya generator ya, membutuhkan sumber. Kalau sumbernya sudah meledak ya sudah, berarti wah banyak sekali kerugian kalau kita temukan di lapangan. Kerugiannya bisa ya dari generator yang sudah meledak ya harus diganti ya, tidak bisa digunakan kembali. Belum nanti tempat meledaknya si generator ini. Ada bekas-bekas yang belum tentu ternyata tempatnya bisa kita gunakan sebagai penyimpanan generator lagi gitu. Belum nanti dari faktor bisnis telekomunikasinya. Informasi yang harusnya dikirim tuh ke penerima nih kita stop gitu. Kalau penggunanya 1-2 orang faktor bisnisnya, kerugiannya mungkin masih belum seberapa banyak. Tapi kalau penggunanya seperti zaman sekarang sudah sangat banyak, apalagi sekarang kita sebagai satu orang pengguna user saja
kita menggunakan banyak gadget gitu ya. Minimal saja kita sekarang belajar kita punya handphone, kita punya laptop. Satu orang punya 2 apa namanya, alat untuk saling bertukar informasi ya. Kita kirim internet, kirim chat, apa segala macam kan butuh namanya saluran transmisi ya. Kalau sudah sangat banyak user dan ternyata sistemnya mati, sistemnya rusak karena tidak well prepare, tidak didesain dengan baik gitu. Wah, kerugiannya sudah sangat amat banyak gitu. Jadi maka dari itu di lapangan sangat amat tidak disarankan atau kalau bisa jangan ada pantulan gitu ya. Nah, tapi memang karena memang sulit dalam menghilangkan pantulan pada saluran transmisi, ya paling tidak yang bisa kita lakukan adalah, oke ada pantulan, tapi pantulan ini kita, minimalisir. Karena memang tadi, benar-benar tidak ada pantulan dalam saluran transmisi tersendiri sangat sulit gitu ya. Jadi di lapangan bagaimana, kita sebagai orang teknik telekomunikasi, mendesain meskipun ada pantulan, tapi, pantulan yang terjadi masih aman bagi, sistem kita. Jadi kita harus sebagai orang teknik kita harus bisa nih, gimana nih caranya, meskipun ada pantulan, tapi masih tidak, apa istilahnya, tidak, merusak dari sistem yang kita miliki. Gitu. Jadi, kita desain bagaimana agar, pantulannya itu dayanya kecil gitu ya. Dayanya kecil sehingga ketika diterima oleh sumber pun, ya sumber tidak akan sampai, ada kerusakan gitu, atau bahkan sampai meledak kan gitu, tidak. Tuh gitu ya. Jadi, sebagai orang telkom kita dituntut untuk bisa mendesain rangkaian, penyesuaian impedansi. Impedansi ini ya, ZG sama dengan Z0 sama dengan ZL. Di sini saya tidak menggunakan sama dengan garis tegap ya, karena memang di real kita, cukup sulit untuk mendapatkan suatu, besaran eksak gitu ya, besaran yang fix yang 50 ohm ya 50 ohm ya, seperti, resistor misalnya 50 ohm ya 50 ohm saja gitu. Tapi resistor pun kalau sudah, usia gitu, sudah lama kita gunakan secara terus-menerus, dia akan, menurun, eee, kualitasnya gitu ya. Jadi ini tidak saya sama dengan, garis tegap, tapi garisnya, sama dengannya seperti ini gitu ya. Oke. Gitu. Jadi, kita dituntut untuk bisa mendesain rangkaian penyesuaian impedansi. Nah, itu kepentingannya untuk, membuat pantulan yang terjadi dalam saluran transmisi yang kita miliki ini dayanya kecil, sehingga sumber yang kita miliki masih aman. Fisik atau alat-alat saluran transmisi ini yang kita miliki ini masih aman, gitu. Nah, tapi ya dengan ada pantulan pasti banyak kerugiannya. Kerugian yang lainnya adalah dengan adanya pantulan tentu, daya yang diterima oleh antena atau beban di sini pasti berkurang karena ya kan ada yang dikembalikan gitu. Kita, sumber mengirim misalnya 2 volt peak to peak ya ini, saya berbicara di praktikum, saya sumbernya ngirimnya 2 VPP, ternyata dikembalikan lagi, 0,5 VPP. Jadi harusnya, antena ini bekerja menggunakan tegangan 2 VPP, tapi ternyata, tegangan atau dayanya yang diterima kurang gitu ya. Ini pasti berkurang karena ada pantulan. Nah, kalau pada sistem penerima seperti itu, tentunya proses demodulasi atau
Tadi kan di sumber ada proses modulasi. Kalau di penerima pasti kebalikannya, yaitu demodulasi. Demodulasi atau proses memisahkan kembali informasi dari pembawa ini gitu ya. Jadi proses demodulasi ini dayanya jadi levelnya rendah gitu. Berarti bisa saja proses demodulasi yang terjadi di penerima ini kurang efektif, tidak efektif, atau tidak sesuai dengan apa yang kita rancang, apa yang kita inginkan. Informasinya belum tentu sampai seutuhnya ke penerima, gitu ya. Karena tadi level dayanya rendah. Nah, ada sebagai orang teknik ya harus antisipasi. Antisipasinya bisa kita pasang namanya suatu penguat di bagian beban ini gitu ya, supaya meskipun ada pantulan, dayanya berkurang di beban, tapi kita gunakan penguat supaya mendekati dengan tegangan yang memang diperlukan oleh penerima dalam tadi proses demodulasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan kalau kita berbicara antena, dia juga akan mengalami kerugian. Gitu. Tugas antena kan tadi meradiasikan gelombang elektromagnetik ke ruang bebas. Kalau dia mendapatkan supply yang kecil, maka kemampuan memancarkan radiasinya juga kecil gitu. Ketika di rel kita radiasi misalnya harus sampai berapa puluh kilometer karena dayanya kecil, ya berarti berkurang gitu ya. Berkurang dan akan ya rugi. Kita sebagai penerima akan mendapati informasi yang terhambat gitu, prosesnya terhambat, belum tentu informasi didapatkan utuh dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya pantulan ini sangat banyak kerugian yang dirasakan pada saluran transmisi yang kita punya ini. Gitu ya. Jadi kalau di lapangan, pantulan ini sangat-sangat tidak direkomendasikan terjadi. Kalaupun terjadi, harus dalam batasan toleransi. Gitu ya. Jadi dikenal ada yang namanya standing wave ratio. Jadi untuk di sana untuk ini pasti kalian sudah pernah dengar juga ya dalam materi maupun materi saluran transmisi dan teknik transmisi gitu ya. Standing wave ratio dia bisa kita gunakan untuk mengukur pantulan atau bahkan nanti kita mengukur gelombang berdiri gitu. Nah, pada saluran transmisi ini terpaksa kan tadi ada 2 buah gelombang berjalan. Pertama ini sinyal yang saya panahkan warna biru, harusnya arahnya dari sumber ke penerima, tapi karena ZL tidak sama dengan Z0, karena impedansi antena tidak sama dengan impedansi saluran transmisi, maka antena akan memantulkan lagi sebagian sinyalnya di saluran yang sama. Ya, di saluran yang sama. Kita punya satu saluran, tadi kita pakai kabel koaksial RG58 untuk mengirimkan. Nah, dipantulkannya kembali ya pakai kabel yang sama, yaitu saluran yang sama. Gitu, maka terpaksa nih dalam satu saluran ini ada berjalan 2 buah gelombang gitu. Gitu ya. Jadi oke, jadi ini adalah gambaran simulasinya ya. Jadi di sini sebelah kiri saya coba tuliskan sebagai transmitter, lalu di sebelah kanan ini adalah bagian dari receiver. Itu ya, supaya jelas ini arah gelombangnya dia kemana. Nah, jadi ini gelombang yang merah ini dia menggambarkan gelombang datang. Gelombang yang memang kita kirimkan ke receiver.
gitu ya. Gelombang yang biru nih, kita lihat arahnya. Arahnya dia dari receiver ke transmitter. Ya, jadi gelombang biru ini merupakan gelombang pantul. Gelombang yang dipantulkan dari receiver ke transmitter. Jadi ada dua gelombang yang berjalan pada saluran yang sama. Itu ya. Jadi nah, karena terdapat dua buah gelombang nih dalam satu saluran yang sama dengan frekuensi yang sama pula. Frekuensinya tidak berubah ya. Frekuensi yang dikirimkan dari sumber dipantulkan kembali dari penerima ke sumber. Gelombang pantulnya ini frekuensinya tidak diubah oleh beban. Frekuensi gelombang datang dan frekuensi gelombang pantul di sini masih sama. Gitu. Jadi pantulan itu tidak mengubah frekuensi sinyal datang. Ya, artinya sinyal pantul memiliki frekuensi yang sama dengan sinyal yang di-generate oleh sumber atau yang dilambangkan ini digambarkan dengan sinyal berwarna merah paling atas ini. Nah, realnya seperti apa gelombang berdiri itu seperti terjadi osilasi. Jadi lompatan-lompatan tegangan. Kemudian tiba-tiba ada drop di jarak tertentu gitu. Jadi ini tegangan datang yang warna merah, tegangan pantul yang warna biru. Tapi diingat bukan berarti di saluran ada gelombang berjalannya dua seperti ini. Tidak. Karena mereka di saluran yang sama dengan frekuensi yang sama, di saluran itu akan terjadi seperti yang paling bawah nih, gelombang warna hitam. Ini bisa kita lihat ya, gelombang warna hitam tuh kita lihat maksimumnya 2 kali lipat dari gelombang datang nih. Gitu. Ya, ada puncak maksimum nih dan puncak minimumnya itu 2 kali lipat dari gelombang datang. Kalau kita lihat sambil diperhatikan ya. Jadi yang ada di saluran transmisi itu seperti ini. Yang terjadi di saluran transmisi adalah seperti gelombang yang warna hitam ini. Gitu ya. Gitu ya tadi. Jadi realnya gelombang berdiri seperti terjadi osilasi, ada lompatan-lompatan tegangan. Kita ambil saja misalnya seperti pada praktikum. Praktikum kita menggunakan saluran ini misalnya panjang saluran. Nah, ini kita misalkan panjang salurannya ini dia 100 meter gitu ya. Panjangnya 100 meter. Lalu, nah kita ukur nih, kita sedang mengukur tegangan-tegangan di beberapa lokasi saluran transmisi. Misalnya, kita mengukur di bagian ini ya. Nih, garis kuning ini. Kita mengukur tegangan di sini. Ternyata, tegangan, misalnya kita mengirim tegangan kalau di praktikum 2 VPP gitu ya. Ternyata yang kita ukur setelah ini kan jaraknya sudah jauh dari sumber ya. Kalau secara logika, seperti kita ketahui, namanya saluran transmisi semakin jauh, dia akan tegangannya semakin kecil karena terjadi hambatan tadi. Semakin panjang saluran transmisi yang kita miliki, maka hambatannya akan semakin besar. Nah ini jarak ini kan sudah cukup jauh dari sumber. Harusnya logikanya tegangan yang kita ukur di sini itu lebih kecil dari sumber. Kalau tidak ada gelombang berdiri, tidak ada pantulan. Tapi ternyata sewaktu kita ukur, tegangan yang ada di sini 3,8 VPP misalnya.
gitu. Nah, ini padahal kan jaraknya sudah jauh dari sumber ya. Katakanlah ini di jarak 70 meter. Karena kita punya saluran 100 meter ya. Katakanlah ini di jarak 70 meter, sudah cukup jauh dari sumber nih lokasinya. Tapi kok tegangan yang terukurnya nih sampai lebih besar dari tegangan yang diberikan oleh sumber. Logikanya kan nggak mungkin ya di sini tegangannya membesar gitu. Kalau tidak ada pantulan, kalau tidak ada gelombang berdiri. Tuh, nah kondisi ini nih ketika kita mengukur saluran terus tiba-tiba ada lonjakan tegangan atau penurunan tegangan gitu ya, berdasarkan beda fasa dari gelombang datang dan gelombang pantul, kita dapatkan tegangannya ini ternyata lebih besar nih dari jauh lebih besar dari tegangan sumber, gitu ya. Oke, jauh lebih besar dari tegangan sumber. Nah ini bisa kita jadikan indikasi bahwa telah terjadi gelombang berdiri pada saluran transmisi ini. Dan itu pastinya karena adanya impedansi beban atau ZL yang tidak sama dengan Z0. Oke. Diperhatikan aja ya saya berbicara apa. Ya. Nah, kita bisa tahu nih berarti apa nih yang dimaksud dengan gelombang berdiri itu apa? Dari penjelasan-penjelasan yang dari apa yang sudah kita identifikasi sebelum-sebelumnya ini. Ada gelombang datang, ada gelombang apa namanya? Ada gelombang pantul, gitu ya. Oke, sebentar ada noise. Oke, jadi ada gelombang datang, ada gelombang pantul dalam satu saluran yang sama dan dengan frekuensi yang sama. Gitu. Kalau kita pakai satu saluran tapi frekuensinya beda-beda, misalnya gelombang datang frekuensinya A, gelombang pantul frekuensinya B gitu. Ya itu sih mereka berjalan masing-masing gitu. Ya gelombang datang sendiri, gelombang pantul sendiri gitu. Tapi karena pada sistem ini gelombang antena kan tidak mengubah frekuensi dari gelombang pantul, maka dari itu akan timbul gelombang berdiri. Gelombang berdiri jadi dapat kita artikan merupakan interferensi antara gelombang datang. Interferensi itu gabungan ya, gabungan atau interferensi antara gelombang datang ini yang warna merah, gelombang yang dikirimkan dari sumber ke beban. Interferensi antara gelombang datang dengan gelombang pantul. Gelombang pantul adalah gelombang yang dikembalikan oleh beban ke penerima. Sebagai akibat dari tidak match-nya antara impedansi karakteristik saluran Z0 dengan impedansi beban atau impedansi antena. Jadi karena Z0 tidak sama dengan ZL, maka terjadilah pantulan di sini yang mengakibatkan gelombang berdiri. Itu. Ingat ya, jadi interferensi ini terjadi akibat tadi kedua gelombang ini melewati saluran yang sama pada frekuensi yang sama. Ya. Jadi gelombang datang dan gelombang pantul pada saluran akan saling berinterferensi sehingga menimbulkan gelombang berdiri. Atau kita biasa sebut juga sebagai standing wave. Akibatnya, jadi nanti kalau saya sebut standing wave atau gelombang berdiri itu artinya sama ya. Nah, akibatnya kalau ada gelombang berdiri berarti tegangan-tegangan yang ada di saluran ini bisa
osilasi tadi ya. Jadi ada tiba-tiba tegangannya tinggi di sini, tiba-tiba tegangannya rendah di lokasi lain gitu. Jadi akan ada muncul tegangan-tegangan maksimum dan tegangan-tegangan minimum. Terus oke, jadi tegangan maksimum itu akan terjadi ketika gelombang datang dan gelombang pantul itu sudah satu fasa. Ini saya gambarkan di bagian sini ya. Maksudnya sefasa ini yang merah gelombang datang, yang biru ini gelombang pantul. Berarti dia sama nih posisi puncak maksimum dan posisi puncak minimumnya ini sama. Berarti ini adalah sefasa. Sefasa ini nanti akan mengakibatkan tegangan maksimum atau tegangannya, jadi tegangan datang dan tegangan pantul itu saling menjumlahkan. Itu kalau pantulannya sempurna, misalnya tegangan datangnya 2 VPP, dipantulkan lagi 2 VPP, berarti di salah satu misalnya di lokasi 70 meter ini nanti terukur 2 kali dari 2 VPP, yaitu 4 VPP. Karena sefasa gitu ya, karena tegangan datang dan tegangan pantulnya sefasa. Jadi dia saling menjumlahkan. Lalu akan muncul timbul tegangan minimum atau 0. Gitu ya, tegangannya 0. Nih, coba ketika tegangan datang, ya, tegangan datang, terus jadi ketika tegangan datang, gimana ya saya gambar? Tegangan datang, nih ya, pasanya seperti itu misalnya. Lalu ada tegangan pantulnya beda 180 derajat. Nah, ini dia akan muncul tegangan minimum, jadi saling mengurangkan. Tegangan datangnya tadi kan 2 VPP, terus pantulnya ini mengurangkan dia tegangan puncak minimum kan ketemunya di sini. Jadi 2 VPP dikurangi dengan 2 VPP, jadi 0. Kalau beda fasa 180 derajat, akan didapati tegangan minimum 0. Gitu ya. Seperti itu. Sehingga kalau beda fasa 180 derajat ini dia saling mengurangkan. Seperti itu. Jadi kalau saya misalkan ya tegangan yang datang itu adalah saya lambangkan V+. Tegangan pantul ini saya lambangkan dengan V-min. Jadi tegangan maksimum kalau secara matematisnya ini adalah V+ plus ditambah dengan V-min. Ini akan terjadi ketika tadi dia sefasa. Sefasa atau beda 360 derajat. Kalau beda 360 derajat, dia gelombang kan kembali lagi kan, sinyal sinusnya kembali lagi sesuai dengan awal gitu ya. Jadi kalau dia sefasa atau beda 360 derajat, akan timbul namanya tegangan maksimum. Saling menjumlahkan secara matematis dia seperti ini. V+ atau tegangan kirim ditambah tegangan datang, gelombang datang ditambah dengan gelombang pantul. Lalu ada V-min. V-min itu ketika V-min itu secara matematisnya tadi V+ atau tegangan datang dikurangi dengan tegangan pantul. Ini terjadi ketika tegangan datang dan tegangan pantul berbeda 180 derajat fasanya. Maka secara matematisnya
V plus dikurangi dengan V minus. Jadi saling mengurangi. Tegangan datang dikurangi dengan tegangan pantul. Gitu ya, seperti itu. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa ada kondisi namanya kondisi pantulan sempurna. Pantulan sempurna ini akan terjadi ketika ujung saluran atau beban yang kita miliki ini dia kondisinya open circuit, yaitu Z-nya atau impedansinya tak hingga ya. Aduh, ini di catatannya dibenahi ya. Ataupun short circuit, impedansinya sebesar 0. Ketika kita memiliki kondisi ujung saluran yang seperti ini, misalnya kabelnya putus, jadi dia open circuit, jadi dia impedansinya tak hingga, maka akan terjadi pantulan sempurna pada saluran transmisi kita. Atau di ujung salurannya ternyata ada kerusakan yang mengakibatkan short circuit gitu antara di saluran kita. Maka jadi Z-nya atau impedansinya sebesar 0. Jadi ketika impedansinya 0 atau tak hingga, maka pantulan yang terjadi dia akan terjadi pantulan sempurna. Ya. Nah, ini akan timbul tegangan minimum kata tadi 0 ada seperti itu ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan gelombang berdiri murni ketika pantulannya tersebut seluruhnya dipantulkan kembali oleh beban ke sumber. Jadi ketika pantulan sempurna, maka gelombang berdiri yang terjadi merupakan gelombang berdiri murni. Gitu. Nah, seperti ini kita lihat lagi. Jadi gelombang datang warna merah, gelombang pantul warna biru, maka kita lihat ya. Nah, ini sudah sefasa. Kita lihat puncak maksimum dan puncak minimum pada gelombang datang maupun gelombang pantul dia sama. Makanya dia ini sefasa dan saling menjumlahkan. Lihat ya, terlihat dari gelombang yang berwarna hitam yang berada di rangkaian, terlihat ini amplitudonya 2 kali lipat dari gelombang datang. Gitu ya. Jadi kalau sefasa ini seperti ini, dia akan saling menjumlahkan. Bisa kemungkinan 2 kali lipat dari dari tegangan yang diberikan oleh sumber di lokasi-lokasi tertentu ya ini maksimumnya, tidak seluruh lokasi. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau sefasa? Kalau beda fasa 180 derajat. Susah ya. Oke. Anggap saja ini sudah beda fasa 180 derajat. Kalau benar-benar beda 180 derajat, ini tegangannya akan 0. Ini yang gelombang yang hitam ini nanti dia akan datar saja 0 gitu tegangannya. Ini kalau beda fasa 180 derajat. Jadi mereka saling mengurangi. Misalnya yang tegangan datangnya 2 VPP, tegangan pantulnya 2 VPP, tapi mereka beda fasa 180 derajat, maka tegangan yang terukur di saluran transmisi kita miliki itu 0, tegangannya 0, minimum. Ya, jadi ini ada simulasi dari tegangan datang dan tegangan pantul yang mengakibatkan gelombang berdiri. Silakan diamati ya perbedaan dari sefasa dan beda fasa. Oke. Nah, kalau ada yang sudah membuka job sheet ya, sudah membaca, nanti di sana ada yang dimaksud dengan distribusi tegangan pada saluran. Gitu. Nah, tadi saya sempat bicara kalau kalau ujung salurannya open circuit atau short circuit, maka terjadi gelombang berdiri murni. Terjadi pantulan sempurna yang mengakibatkan gelombang berdiri murni.
Nah, tapi ternyata gelombang berdiri murni itu tidak sembarangan. Mereka punya polanya. Saya coba gambarkan di sini ya. Tadi gelombang datang warna biru. Oke. Jadi gelombang berdiri murni ini ada polanya. Kalau ini kan gambarnya dia short ya, berarti ZL-nya 0. Polanya kalau ujung bebannya short circuit, maka tegangan yang ada di beban itu 0. Itu minimum. Jadi polanya bisa saya gambarkan seperti ini. Bentar. Jadi ada di sini di beban adalah minimum, lalu ketemu maksimum, minimum lagi, lalu maksimum lagi, dan minimum lagi. Ini anggap saja sampai sini ya salurannya. Tuh, ini adalah pola dari gelombang berdiri murni pada short circuit. Nah, yang maksud distribusi tegangan, distribusi ya. Distribusi berarti penyaluran tegangan dari sumber ke penerima itu kan harusnya bisa diterima secara utuh kalau sistem yang kita inginkan sempurnanya seperti itu. Tapi karena ada pantulan, jadi distribusi tegangannya bisa seperti ini. Ada minimum di beban minimum, nanti ada maksimum, ketemu minimum, dia maksimum lagi, ketemu minimum lagi. Jadi seperti itu. Pola gelombang berdiri murni, tapi di sini gambar yang saya gambarkan ini gelombang berdiri murni tanpa atau pada saluran yang tidak ada hambatan gitu ya. Pada saluran yang tidak menghambat. Jadi dia osilasi dari minimum ke maksimum, ke minimum, ke maksimum, ke minimum lagi. Ini pola ketika saluran tidak meredam, ketika salurannya tidak meredam seperti ini. Kalau salurannya meredam, kondisinya tentunya nanti ada beda besaran Vmax di sini ya. Vmax di sini akan lebih rendah daripada saluran yang tidak meredam. Gitu. Yang jelas semakin jauh dari sumber, puncak maksimumnya akan semakin kecil kalau salurannya meredam. Ini saya gambarkan gelombang berdiri murni pada saluran yang tidak meredam. Seperti itu. Nah, polanya seperti ini. Jadi, distribusi itu ada namanya lambda, setengah lambda, seperempat lambda. Kalau dilihat dari sini ya, kita ambil dari ujung saluran, dia tegangannya minimum 0 ya, karena dia short 0. Lalu dia ketemu maksimum di sini. Nah, jarak antara dari minimum ke maksimum di sini dia distribusi tegangannya bernama lambda per 4 atau seperempat lambda. Atau kebalikannya nih, dari maksimum ke minimum. Sini. Sorry, harusnya ke sini gambarnya. Nah, dari maksimum ke minimum. Ini juga distribusi tegangan lambda per 4. Distribusi tegangan lambda per 4 nih kalau kita lihat, ini kan tadi dari minimum ke maksimum. Tegangannya dia akan selalu naik. Tidak ada di sini trennya menjadi turun tegangannya. Tidak ada. Dia tegangannya naik, semakin naik. Gitu. Distribusi lambda per 4. Atau tadi dari maksimum ke minimum. Tegangannya di sini selalu turun. Tidak ada di tengah-tengah di sini tegangannya jadi tiba-tiba naik. Ini lambda per 4. Nah, lalu di sini ada lagi namanya lambda per 2. Lambda per 2 kita bisa ambil misalnya dari tadi ujung beban sini ya. Nah, dari ujung beban dari minimum ke minimum. Nah, ini
dinamakan distribusi tegangan lambda per 2. Atau dari maksimum ke maksimum. Ya, dari maksimum ke maksimum. Ini namanya juga distribusi tegangan lambda per 2. Kita lihat dari yang awal ini, distribusi lambda per 2 dari ujung beban ini, dia trennya naik, nah ketemu tegangan maksimum, dia turun lagi. Sampai tegangannya kembali minimum. Atau kita ambil yang atas ini, lambda per 2-nya, dia tegangan maksimum, dia turun, dia ketemu tegangan minimum, lalu dia naik lagi, sampai ketemu tegangan maksimum. Ini yang dinamakan distribusi tegangan lambda per 2. Kalau distribusi lambda berarti lengkap dari ujung, nih dari pola awal, dari pola yang awal, dari pola yang awal sampai pola yang akhir. Dari pola ini, ya, sampai pola sini, ini namanya distribusi tegangan lambda. Kalau lambda dia gini, dia akan trennya naik, lalu turun, ketemu lagi di sini. Setelah turun dia akan naik lagi, ketemu maksimum, dia akan turun lagi kembali. Gitu. Kalau trennya, kalau ini kondisi pola gelombang berdiri ketika short circuit. Nah, kalau open circuit, ini saya gambarkan, ini ya, pakai yang merah sini. Jadi tegangan di ujungnya, ini kalau open circuit, ini yang merah ya, itu malah maksimum. Jadi nanti maksimum turun, ketemu minimum naik lagi, ketemu maksimum turun, ketemu minimum naik lagi. Nah, ini adalah pola open ketika salurannya open circuit. Ketika ZL-nya tak hingga. Gitu ya. Ketika ZL-nya tak hingga, dia trennya di ujung salurannya itu maksimum tegangannya. Gitu ya. Jadi bisa disesuaikan di sini. Lambda bisa juga dari ini seperti yang warna merah ini, yang open circuit. Dia maksimum, ketemu minimum, dia naik lagi, ketemu maksimum, turun lagi, ketemu minimum, dan naik lagi, ketemu maksimum. Jadi ada 3 buah tegangan maksimum, ada 2 buah tegangan minimum. Kalau yang short circuit, dia akan ada 3 buah tegangan minimum, akan ada 2 buah tegangan maksimum. Sepanjang saluran yang kita ukur. Gitu ya. Ada lambda per 2, ada lambda per 4. Gitu. Nah, di sini jadi ada yang terlewat nih lambda. Lambda rumusnya, ada yang masih ingat rumus lambda? Jadi lambda, ini kenapa nggak bisa saya tulis? Ntar coba. Lambda itu rumusnya adalah kecepatan cahaya ya dibagi dengan frekuensi dikali dengan akar permitivitas relatif. Nah, permitivitas relatif ini berhubungan dengan dielektrik dari sebuah saluran transmisi. Saluran transmisi itu pasti punya dielektrik ya, jadi punya material dielektrik yang menjadi isolasi antara positif dan ground. Ini bisa kita bilang di sebelah sini positif ya, di atas positif, di sini ground-nya. Gitu. Jadi dielektrik itu, material dielektrik itu menjadi isolasi antara positif dan ground dari saluran transmisi.
Nah, material dielektrik identitasnya yaitu tadi si permitivitas relatif atau epsilon R ini. Gitu. Gitu ya. Jadi lambda ini ya, lambda atau lambda ini kalau di saluran praktikum ini panjangnya 100 meter. Gitu. Nah, kecepatan cahaya ada yang masih ingat besarannya berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, epsilon R karena berkaitan dengan material dielektrik dari saluran yang kita miliki, kita ambil saja epsilon R yang di lab yang kita miliki. Itu epsilon R-nya sebesar 4. Gitu ya. Jadi seperti itu, nanti frekuensinya ini berdasarkan frekuensi kerja dari saluran. Oke, sekarang saya perjelas dulu mengenai distribusi tegangan, nanti kita akan kembali lagi ke lambda tadi ya. Nah, distribusi tegangan tadi sudah ini lebih rapihnya lagi ya, seperti ini. Lambda per 4, kita lihat di sini dari minimum ke maksimum, dia tegangannya terus trennya naik. Atau kebalikannya, dari maksimum ke minimum. Trennya dia terus menurun. Tidak ada perubahan tren tegangan di sini. Trennya naik ya naik, nggak ada tiba-tiba turun di tengah-tengah. Ataupun sebaliknya, trennya turun, dia turun tegangannya, tidak ada tiba-tiba tegangan naik di tengah-tengah. Lambda per 2 dia minimum, ya minimum ketemu maksimum, nanti ada minimum lagi. Jadi dia akan ketemu kenaikan dan maksimum tegangannya satu kali, lalu ada penurunan tegangan, ketemu lagi, kembali lagi ke tegangan minimum. Itu lambda per 2. Atau sebaliknya, seperti yang ini. Tegangannya maksimum, dia turun, ketemu tegangan minimum, dia naik lagi, ketemu tegangan maksimum. Ini distribusi tegangan lambda per 2. Atau disederhanakan di tabel distribusi tegangan ini ya. Jadi ada distribusi tegangan lambda per 2 dan lambda per 4. Kalau di awal salurannya minimum, di akhir salurannya minimum, bisa kita bilang distribusi tegangannya lambda per 2. Dengan tren tadi minimum dia naik, berarti yang ini ya, minimum dia naik, ketemu maksimum dia turun lagi. Atau sebaliknya, dia maksimum, awal salurannya maksimum, akhir salurannya maksimum, seperti ini, maksimum turun, ketemu tegangan minimum, dia naik lagi, ketemu tegangan maksimum, maka namanya distribusi tegangan lambda per 2. Lalu ada distribusi tegangan lambda per 4. Kalau minimum ketemu maksimum atau maksimum ketemu minimum pada awal dan akhir saluran. Kalau minimum ketemu maksimum, trennya dia tidak ada penurunan tegangan di tengah-tengah. Kalau maksimum ke minimum, trennya dia tidak akan menemukan kenaikan tegangan di tengah-tengah lokasi salurannya. Oke, jadi supaya lebih jelas lagi, distribusi tegangan yang akan kita praktikkan gitu ya di lab itu seperti ini. Nah, kita punya 100 meter kabel koaksial, saluran transmisi yang kita gunakan, 100 meter. Nah, kalau kita merujuk kepada kemarin modul koaksial yang kita gunakan di lab, modul Lucas Null ya, namanya itu modul Lucas Null. Dia kan hanya bisa kita ukur per 25 meter jaraknya. Maka dari situ ada MP1, MP2, MP3, sampai MP5. Jadi MP1 ini bisa kita bilang sumber, MP5 ini bisa kita bilang sebagai beban. Gitu. Nah, ketika sumber kita berikan tegangannya 2 VPP. Kita ukur di di jarak 25 meter. Di MP2 ternyata turun nih tegangannya jadi 1,6. Waktu di MP3 dia tegangannya masih turun. Menjadi 1,12. Waktu kita ukur di jarak 75 meter, ternyata masih turun nih, 0,78. Dan sampainya dia di ujung saluran, ternyata dia masih turun. Bahkan tegangannya mendekati 0.
Berarti kita lihat di sini trennya terus menurun. Kita dapat simpulkan bahwa tegangan inputnya di sini pada MP1 itu tegangan maksimum. Dan tegangan pada beban itu bisa kita simpulkan sebagai tegangan minimum. Karena dia trennya terus menurun tegangannya. Nah, ini tadi kalau dilihat yang terus menurun ini berarti yang ini ya. Nih, tidak terlihat. Nih ya, yang ini terus menurun, maka dia lambda per 4. Input tegangannya maksimum, awal salurannya maksimum, akhir saluran minimum. Maksimum atau minimum dia lambda per 4 distribusi tegangan. Atau bisa seperti ini. Ada kondisi di sini inputnya kita berikan tegangan yang sama 2 VPP. Tapi setelah kita diukur di jarak 25 meter, ternyata dia naik jadi 2,4. Lalu kita ukur lagi di jarak 50 meter, dia naik lagi 2,98. Sampai ke ujung saluran, dia naik trennya menjadi 3,89 tegangannya. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa input tegangan merupakan tegangan minimum dengan output tegangan atau tegangan di akhir saluran, di ujung salurannya tegangannya maksimum. Dia tegangannya trennya naik ya. Tegangannya naik, ini ya, dia lebih besar kan. Tren tegangannya naik, tidak ada penurunan sama sekali di tengah-tengahnya. Berarti dia termasuk ke dalam distribusi tegangan lambda per 4. Gitu ya, jadi dalam praktikum bisa kita sebut kalau distribusi lambda per 4 tuh kayak seperti apa nih? Seperti ini. Ketika turun terus atau trennya naik terus. Gitu. Itu distribusi tegangan lambda per 4. Awal saluran maksimum, ujung saluran minimum. Atau kebalikannya, awal saluran minimum, ujung salurannya maksimum. Dinamakan distribusi tegangan lambda per 4. Nah, sekarang gimana nih kalau distribusi tegangan lambda per 2 pada saluran yang sama, salurannya koaksial dan panjangnya masih sama, sepanjang 100 meter, tidak kita ubah. Gitu. Nah, distribusi tegangannya setelah kita ukur, ternyata nih, di awal kita beri input sama nih, 2 VPP. Inputnya sama, 2 VPP. Di 25 meter ternyata dia turun nih tegangannya. Lalu di MP3 dia masih turun tegangannya. Ternyata waktu 75 meter kita ukur, dia naik nih, jadi 0,99. Di MP5 atau di ujung salurannya dia naik kembali. Nah, ini distribusi tegangan lambda per 2. Dia ada tren turun, ini minimumnya, lalu dia naik lagi. Gitu ya. Ini adalah tegangan minimum. Gitu. Oke, jadi input tegangan maksimum bisa kita simpulkan bahwa input tegangan atau tegangan pada jarak 0 dengan tegangan pada jarak 100 atau pada ujung saluran ini bisa kita simpulkan tegangan maksimum meskipun besaran tegangannya tidak sama ya. Di sini 2, di sini 1,9. Tapi setelah kita lihat trennya tadi kan turun lalu naik. Berarti kita dapat simpulkan seperti itu. Atau tadi sebaliknya. Ketika inputnya sama nih, kita masukkan 2 VPP. Ternyata waktu kita ukur di 25 meter dia naik. Di 50 meter dia masih naik lagi. Dan pada jarak 75 meter ternyata dia turun. Dia trennya, tegangannya turun kembali. Dan pada jarak atau pada ujung saluran dia tetap turun. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa tegangan input itu merupakan tegangan minimum.
Dan tegangan output merupakan tegangan minimum meskipun tidak sama besarannya. Karena trennya tadi dia naik nih. Dia naik lalu dia kembali turun. Dan berarti di sini adalah tegangan maksimum. Ya. Kita lihat tren kenaikan penurunan tegangannya. Baru bisa kita sebut bahwa distribusi tegangan yang ada di saluran ini merupakan distribusi tegangan lambda per 2. Seperti itu. Oke, kita masuk ke praktikum. Nanti praktikumnya kita akan mengukur gelombang berdiri pada kondisi saluran tadi, karena kita ingin mengetahui gelombang berdiri murni, berarti harus kondisi salurannya pantulan sempurna ya. Dia open circuit atau di sini tak hingga ya ZL-nya, dan short circuit atau 0 ZL-nya. Dan kita lihat juga nih, kalau ujung salurannya, di sini kan impedansi salurannya, impedansi fungsinya 50 ohm. Nah, coba kita buat impedansi ZL-nya, impedansi bebannya mendekati 50 ohm, 60 ohm. Karena kalau di real juga kan memang tidak pas besarannya 50 ohm gitu ya. Dan Z0-nya kita sudah punya nih impedansi karakteristik di manual book, impedansi karakteristik yang kita punya untuk modul yang kita gunakan, modul koaksial yang kita gunakan itu sudah 50 ohm. Jadi Z0 sama ZG-nya sudah match, ZL-nya kita buat yang kita ubah-ubah gitu. Bagaimana tren distribusi tegangan kalau ujung salurannya open circuit, lalu short circuit seperti apa, dan lalu kalau ZL-nya mendekati seperti apa gitu. Itu ya, jadi yang dipraktikumkan seperti itu. Oke, sekarang saya akan bahas tadi ya, lambda adalah kecepatan cahaya dibagi dengan F dikali akar epsilon R. Di mana kecepatan cahaya tadi 3 kali 10 pangkat 8. Kenapa tidak muncul? Oke, jadi kecepatan cahayanya 3 kali 10 pangkat 8. Nggak bisa ditulis. 10 pangkat 8 meter per second. Lalu epsilon R yang kita miliki, modul koaksial yang kita punya di lab itu 4. Ya, dan lambdanya atau panjang saluran yang kita gunakan dalam praktikum itu 100 meter. Nah, sekarang kita misalkan saja ya, frekuensinya mau kita gunakan 1 kHz. 1 kHz. Jadi kita turunkan ya, coba berarti 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan frekuensinya 1 kali 10 pangkat 3 ya, karena dia kilo. Lalu dikali dengan epsilon R-nya 4, akar epsilon R berarti 2. Ada yang bisa bantu? Ini hasilnya berapa? Ini 5, ini 1,5 kali 10 pangkat 5. Berarti berapa nih? Ini meter ya. Kita turunkan ya, coba. Berarti 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan frekuensinya 1 kali 10 pangkat 3 ya, karena dia kilo. Lalu dikali dengan epsilon R-nya 4, akar epsilon R berarti 2. Ada yang bisa bantu? Ini hasilnya berapa? Ini 5, ini 1,5 kali 10 pangkat 5. Berarti berapa nih? Ini meter ya. Berarti berapa kilometer nih? Kalau 1.500. berapa?
1.500. 1000. Ini 1,5 berarti kalau 150. 1 kilo tuh, nah, itu ya betul ya, 150 kilometer. Coba di ini ya, pakai kalkulator supaya ini. Kalau kan meter ke kilo 1000 ya, ini 1,5, jadi 150 kilometer. Oke. Nah, jadi gini, kalau kita mau mengetahui distribusi tegangannya lambda yang tadi ya, yang dia seperti ini, minimum, maksimum, ada minimum, ada maksimum, ada minimum, ya. Distribusi tegangannya lambda dengan frekuensinya 1 kHz, kita kalau mau lihat pola tegangan, pola distribusi seperti ini, ternyata nih baru terlihat kalau salurannya panjangnya 150 km. Kebayang kan ini jarak dari mana ya? Dari antar pulau mungkin ya, dari Jawa Barat atau ya keluar kota gitu ya, keluar ini jaraknya. Sedangkan kita mau ngecek di lab gitu kan, nggak mungkin kita membentangkan kabel misalnya antar kota 150 kilo terus kita ukur satu per satu gitu. Dan 150 km sekarang menggunakan kabel ya sangat riskan ya, di perjalanan seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi nah yang kita gunakan variabelnya, jadi kita tetapkan kalau C ini kan konstanta, epsilon R ya ini tidak bisa kita ubah, kita kan tetap menggunakan koaksial yang modul pada praktikum kan tetap, jadi epsilon R tidak bisa kita ubah, C dan epsilon R tidak bisa kita ubah. Nah, berarti kita tentukan saja sudah lambdanya atau panjang salurannya itu 100 meter, berarti yang kita ubah-ubah atau yang kita kita cari itu adalah besaran frekuensinya. Jadi frekuensi mana sih yang bisa frekuensi berapa yang bisa kita melihat pola distribusi tegangan lambda per 4 pada 100 meter. Frekuensi berapa kita bisa melihat pola lambda per 2 pada saluran sepanjang 100 meter. Gitu. Frekuensi berapa saat kita mau melihat pola lambda pada saluran yang kita miliki 100 meter. Jadi kita fiksasi panjangnya ya. Kebayang kalau yang kita fiksasi frekuensi, ya ini tadi, ya berarti salurannya yang harus kita kita ubah. Tapi kan kalau di lab apalagi membentangkan, kita punya modul, per modulnya saja kita bisa ukurnya 25 meter gitu. Per modulnya saja maksimum hanya 50 meter. Butuh berapa modul yang kita gunakan supaya distribusi tegangan lambda terlihat gitu ketika frekuensi 1 kHz. 50 meter ya 150 km dibagi 50 meter, wah terlalu banyak ya frekuensi jumlah modul yang kita harus gunakan kalau mau seperti ini kondisi. Berarti nah kita ganti kondisinya seperti ini. Saya delete dulu ya. Oke, jadi gini. Jadi kita buat kondisinya fix 100 meter dengan tadi kecepatan cahaya 3 kali 10⁸ meter per second, lalu epsilonnya dia 4. Yang kita cari berarti frekuensi berapa nih? Nah, pertama kita cari frekuensi berapa ketika pola yang kita ingin lihat adalah pola distribusi tegangan lambda. Nah, kita masukkan di sini salurannya sepanjang 100, lalu C-nya 3 kali 10⁸, dan akar epsilon R, lalu yang dicarinya adalah frekuensi. Lalu, nah, kita turunkan, ini pasti semua bisa ya untuk menurunkan rumus. Nah,
didapatkan untuk distribusi tegangan lambda, ternyata frekuensinya ketika mau salurannya sepanjang 100 meter, kita dapatkan frekuensi kerjanya 1500 kHz. Nah, ini kita menggunakan function generator di lab masih bisa. Ya, masih bisa function generatornya kita atur menjadi 1500 kHz. Dengan saluran 100 meter, kita ingin melihat distribusi tegangan lambda. Ternyata frekuensi kerjanya harus 1500 kHz. Ini masih bisa kita atur di lab. Ya, daripada kita harus mengatur panjang saluran, ya sudah kita atur saja frekuensinya. Nah, kalau mau melihat frekuensi berapa yang bisa memperlihatkan pola distribusi tegangan lambda per 2 dengan saluran yang sama. Panjang salurannya tetap 100, tapi distribusi tegangan yang kita ukur itu lambda per 2 distribusi tegangannya. Nah, di sini ada di atas kan namanya pembilang ya, di bawah penyebut. Penyebutnya di sini kita bagi 2, baik di kiri maupun di kanan, sama-sama dibagi 2. Nih, berarti sama kan? Kalau seperti ini nih, dalam matematis pun masih dibilang sama gitu ya. Nah, dua-duanya dibagi 2 karena kita mau lambda per 2. Tetapi untuk panjang saluran di sini, kan kita mau melihat lambda per 2 distribusi tegangan dalam panjang saluran yang tetap 100 meter kan? Tidak kita ubah. Nah, maka yang dimasukkan di sini tetap 100. Karena panjang salurannya tidak kita ubah-ubah. Nah, udah. Sekarang kita tinggal turunkan perhitungannya. Didapatkan ternyata frekuensinya adalah sebesar 750 kHz untuk distribusi tegangan lambda per 2 pada saluran sepanjang 100 meter nih, 100 meter. Sini 100 meter distribusi tegangan lambda, polanya lalu 100 meter pola distribusi tegangan lambda per 2. Sekarang berarti tinggal kita cari lambda per 4, caranya masih sama. Di sini tidak diubah karena salurannya tetap 100 meter. Lalu kita turunkan dan hasilnya adalah frekuensinya sebesar 375 kHz. Gitu ya. Sebetulnya kalau dilihat ya, ini trennya nih. Kita lihat pada distribusi tegangan lambda frekuensinya 1500. Lambda ke lambda per 2 itu dibagi 2 kan? Lambda dibagi 2. Frekuensinya kita bagi 2 menjadi 750 kHz. Dari lambda per 2 kita mencari lambda per 4. Ini dibagi 2 juga. Lambda per 2 dibagi 2. Lambda per 4 kan? Berarti frekuensi dari lambda per 2 dibagi 2 lagi. Jadi kalau mau tidak mau menghitung 3 kali seperti ini, sudah kita hitung saja sekali yang distribusi tegangan lambda, lalu dibagi-bagi frekuensinya. Di lambda per 2, itu frekuensi dari lambda dibagi 2, 750 kHz. Untuk lambda per 4, frekuensi dari lambda per 2 dibagi 2, jadi 375 kHz. Oke, jadi ini adalah materi pendahuluan dari praktikum gelombang berdiri atau standing wave pada saluran transmisi yang kita miliki di lab